episode minggu ini, Pak Sukamto membawa renungan dengan tema hati yang melayani. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu dalam rangka berbicara tentang pemuritan dengan judul hati yang melayani. Sahabat mentari, kita sudah berbicara waktu yang lampau tentang Yesus Juru Selamat, kemudian jaminan keselamatan, waktu teduh, jaminan doa, dan jaminan kemenangan. Dan sebelum kita mulai dengan hati yang melayani, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau beri kesempatan bagi kami untuk berbicara tentang hati yang melayani. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga pendengar mentari sekalian, biarlah kiranya Engkau dengan kuasa-Mu kami diberkati, mengerti, memahami, dan merenungkannya untuk melakukannya. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus Engkau ampuni dosa kami dan layakkan kami menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang hati yang melayani. Melayani adalah suatu konsep menyiapkan atau mengurus kebutuhan orang lain. Sedangkan pelayanan adalah usaha untuk melayani, memenuhi kebutuhan orang lain itu. Nah, itu agak berbeda dengan melayani di gereja. Melayani di dalam arti duniawi adalah dengan imbalan, sedangkan melayani di gereja adalah sebagai ungkapan-ucapan syukur yang tidak ada kaitannya dengan imbalan. Sahabat mentari yang dikasihi, kenapa kita melayani? Yang pertama, kita melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan contoh dari Yesus. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, di sana dikatakan bahwa Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Makanya pada akhir karyanya mati di kayu salib, hari ketiga bangkit dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya, dan pada akhirnya memberikan perintah yang disebut amanat agung, yaitu yang tercakup di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, yang kita bisa baca demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara mentari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada yang pertama, Yesus mendekati ke-11 murid, bukan 12 lagi karena satu sudah meninggal. Ke-11 murid itu dan berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi." Itu modal yang bisa kita ketahui. Yang kedua, "Pergilah kamu dan jadikanlah sekalian bangsa muridku." Perintah kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dan menerima Yesus berarti komitmen bahwa kita akan mengikuti segala perintahnya. Dan kemudian baptislah. Itu salah satu kewajiban sebagai hamba Tuhan, bukan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti kaum awam. Dan yang terakhir, ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kupesankan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai saat akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan perintah melalui murid-muridnya.
Bagaimana kalau tidak taat murid-murid itu? Tentu murid kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Itu turun-temurun dan berjalan secara otomatis. Bagaimana Tuhan memuridkan muridnya, murid memuridkan orang lain, dan seterusnya, sampai pada saat ini saudara dan saya sebagai anak-anak yang mendapatkan keselamatan, hidup kekal, dan tidak turut dihukum. Tadi saya katakan, menurut KBBI, bahwa melayani adalah mempersiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pelayanan adalah menyangkut untuk menyiapkan, menjadikan kita pelayan orang yang kita layani itu, mengusahakan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita motivasi kita melayani. Apa motivasi kita melayani? Yang pertama tentu kita melaksanakan perintah Tuhan tadi, amanat agung. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan kemudian kita juga melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah mengalami segala sesuatu. Keselamatan yang kita terima, hidup kekal yang kita terima, dan perpindahan dari perpisahan dengan Allah dan bersatu kembali dengan Tuhan oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian yang terakhir, kita ada upaya memuliakan Allah melalui laku kehidupan kita. Jadi visi kita sebagai pelayan Tuhan adalah bagaimana kita menggenapi amanat agung, menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan Yesus, dan mengajar mereka untuk hidup sebagai murid yang baik. Jadi misinya adalah mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya menjadi murid Tuhan yang dapat memberitakan kepada orang lain tentang kabar baik itu. Oleh sebab itu, moto kita mestinya adalah mengenal Dia dan memperkenalkan Dia kepada orang lain. Saudara-saudara, sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, tentu kita di dalam hal ini harus memenuhi syarat. Syarat utama adalah kekudusan kita. Rom 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Hidup yang kudus. Persembahan hidup bukan hidup-hidupan, bukan hidup di dalam dosa, hidup bersenang-senang, tetapi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang kudus artinya kita meninggalkan dosa lama dan hidup baru di dalam Yesus, mengkuduskan diri, mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan, mengalami kehidupan yang dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, menjalani kehidupan yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Kemudian persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah itu yang kita lakukan, dan itu sebagai wujud ibadah kita yang sejati. Bagaimana itu terjadi? Tentu melalui perubahan. Paulus mengingatkan, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Apa yang ada di dunia? Keinginan mata, keinginan daging, kehidupannya, keangkuhan hidup. Itu merupakan satu hal yang hidup duniawi. Mata boleh kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Keangkuhan hidup dihilangkan, baik saudara kaya, saudara punya jabatan, dan sebagainya. Tinggalkan itu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menjauhkan dari keangkuhan hidup itu. Nafsu yang menjadi bagian dunia dihilangkan dari kehidupan kita, dikendalikan dengan baik, sehingga kita mampu memuliakan Allah melalui mata kita, melalui kehidupan daging kita, dan melalui keangkuhan yang terkendali. Tidak ada lagi, karena kita di hadapan Tuhan sesama anak Allah, sama statusnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih, modal yang pertama sudah diberikan kepada Tuhan Yesus untuk kita melayani, yaitu segala kuasa diberikan kepadaku baik di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah kamu. Kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya, dan juga saudara menyertai, disertai oleh Tuhan Allah sampai akhir zaman. Itulah modal. Kemudian yang harus kita persiapkan ialah bagaimana untuk mempermuliakan Tuhan. Lebih dulu kita harus mengenal yang kita sampaikan kepada orang lain. Tadi kita buat moto mengenal Dia dan memperkenalkan Dia.
Artinya, sebelum memperkenalkan dia kepada orang lain, kita harus mengenal dia terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita selalu menyembah, bersujud kepadanya, dengar-dengar akan suaranya melalui firman Tuhan. Kita mendengar, kita membaca, kita mempelajari, kita merenungkan, dan kita melakukannya. Kita berpegang pada firman Tuhan itu. Itu sudah salah satu wujud kita mengasihi Allah, berpegang dan melakukan firman Allah. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mentaati firman Tuhan, berdoa dan dengar-dengaran suara Tuhan. Seringkali kita berdoa dan Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Membangun frekuensi yang sama dengan Tuhan, membangun sensitivitas bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara pada waktu kita berdoa. Kemudian menyatakan sebagai respon kehidupan baru. Sebab pada saat saudara dan saya menerima Yesus, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita nyatakan iman kita di dalam kita percaya dan menerima Yesus. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kapan kita melakukan pelayanan itu? Tuhan Yesus bilang, sekarang juga kamu melayani, dan dengan modal pada saat kamu menerima dan percaya Yesus, saudara dilahirkan sebagai anak Allah, punya pengalaman apa yang Anda alami di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sejak saat itu saudara dan saya diperintahkan untuk mulai pelayanan sambil mempelajari, mengenal dia lebih dalam lagi. Bagaimana kita melayani? Paulus memberikan contoh kepada kita di dalam Roma 12 bahwa saudara dan saya mempunyai talenta yang berbeda-beda. Mungkin talenta saudara melayani, mungkin mengajar, mungkin menasihati, mungkin memberkati, berbagi kepada orang yang kita layani, atau mungkin memimpin dalam kehidupan itu, dan juga kemurahan hati saudara diwujudkan di dalam pelayanan itu. Kemudian bagaimana yang kedua? Yang kedua, Paulus memberikan contoh bahwa pelayanan dilakukan dengan kesungguhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal ke-20. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang sebentar. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-19 mulai 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Yang pertama kita tahu, dengan segala rendah hati. Kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, kita melayani Tuhan dengan tidak melalaikan tugas yang diberikan Tuhan. Ini kita boleh melihat bahwa sesungguhnya demikian, aku tidak pernah melalaikan tugas apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan semua aku ajarkan kepadamu. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mengambil bagian dalam tugas pelayanan, janganlah kita mengabaikan tugas, tapi kita melakukan tugas itu dengan segenap hati, sebagaimana janji kita, janji pada waktu kita sanggup melayani. Apalagi saudara-saudara yang berlaku sebagai majelis diteguhkan berkata, dengan segenap hatiku. Itu artinya kontrak saudara dengan Tuhan, bahwa saudara akan melayani dengan segenap hati. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menyampaikan kabar baik. Jangan lupa, kemanapun saudara pergi, saudara adalah Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Bagaimana saudara hidup, memberi contoh kepada jemaat di mana saudara dan saya melayani. Entah di gereja, entah di luar gereja, entah di gereja apa, saudara berlaku sebagai pelayan. Itulah yang harus kita lakukan dengan rendah hati, tidak pernah melalaikan tugas, dan senantiasa menyampaikan kabar baik itu.
Kemudian yang ketiga, melayani dengan kesetiaan. Artinya, di dalam hal ini Paulus menegaskan, kesetiaan itu diwujudkan dengan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi sampai akhir, setia dalam pelayanan itu. Saudara dan saya mungkin mulai mengalami pergumulan, mengalami pencobaan. Paulus tidak menghiraukan itu kalau sedang melayani. Tapi saudara dan saya bisa meminta kepada Tuhan memberikan solusi atas pergumulan kita. Dan Tuhan menjamin bahwa kita akan menang. Karena pada saat saudara dan saya dicobai, Allah memberikan jalan keluar supaya saudara dan saya cakap menanggungnya. Saudara mentari yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat tugas kita adalah yang terakhir, melayani tanpa pamrih. Artinya kita melayani tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang dilayani. Tuhan akan memberikan apa yang sepantasnya saudara dan saya terima. Jadi saudara dan saya tidak perlu mengharapkan segala sesuatu. Tuhan akan menambahkan kepada saudara dan saya atas apa yang kita lakukan. Apa sih yang diterima oleh orang yang melayani Tuhan? Yang pertama, saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan akan dihormati oleh Bapa di surga. Saudara dan saya akan disertai oleh Allah. Tadi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kemudian saudara dan saya akan menerima bagian dari Tuhan. Kita boleh melihat itu di dalam Efesus pasal yang pertama. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus yang pertama ayat, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan di dalam hal itu, dengan kasih karunia, saudara dan saya wajib melayani Tuhan itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita juga melihat, kamu yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan yang membalaskan apa yang menjadi upah bagi saudara dan saya. Sebab itu saudara, sahabat mentari, jangan berpikir tentang apa yang akan kita terima. Berkat Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saudara dan saya harap. Karena harapan itu memudarkan niat hati, kerelaan hati, ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu menerima apa yang Tuhan beri, dan kita selalu berbicara supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dihormati manusia, dihormati Tuhan, dan dihormati orang yang saudara layani. Tetaplah pada pelayanan saudara dengan segenap hati sebagai ucapan syukur dan sebagai wujud janji Allah yang saudara ucapkan di hadapan gerejanya, di mana Anda bergereja dan Anda melayani, baik di luar maupun di dalam gereja, saudara tetap melayani dengan semangat. Jangan kendor, tetaplah bernyala-nyala, layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh berbicara tentang pelayanan. Biar kiranya Tuhan berkati apa yang disampaikan dan direnungkan untuk menjadi materi kehidupan kami melayani Tuhan. Bentuklah Tuhan diri kami untuk sebagai pelayan-pelayan-Mu, untuk mewujudkan ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan juga lakukan perubahan di dalam diri kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna untuk modal melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.